Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu aplikasi dari penyelesaian aljabar, simultaneous algebra equation, algebraic equation, khususnya dalam bidang teknik mesin dan mungkin juga teknik sipil. Di ini kita akan menyelesaikan kasus rod atau batang, sistem batang dua dimensi. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena video ini sebenarnya sudah telat. Harusnya ini tugas kelompok, tapi kemarin karena anggota kelompoknya ganti-ganti, jadi eh, saya jadi kebingungan. Akhirnya saya putuskan untuk buat pribadi. Jadi yang pertama permodelan untuk 2D truss systemnya. Jadi pada yang kita, sebagaimana yang kita ketahui pada mekanika kekuatan material, persamaan rods itu atau batang itu yang dibebani itu ada kemungkinan dalam bentuk polinomial. Nah, dalam kasus ini kita menghindari bentuk polinomial itu. Caranya adalah dengan memodelkan si batang itu sebagai spring. Jadi kita anggap si batangnya itu masih dalam batas elastis. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa gaya pada spring itu sama dengan K kali delta X. K itu adalah koefisien dan koefisien dari si pegasnya dan delta X itu displacement. Nah, sekarang eh, dalam hal ini di 2D truss system itu K itu berbentuk sebuah matriks, yaitu matriks berukuran 4 kali 4, di mana disebutnya itu stiffness matrix. Nah, stiffness matrix ini fungsinya untuk mentransformasi uh, vektor yang awalnya dari lokal lokal apa ya lokal matrix menjadi global matrix. Nah, di sini ada komponen-komponennya itu yaitu cos kuadrat, sin sin theta cos theta, cos min cos kuadrat theta dan lain sebagainya. Nanti akan kita langsung aplikasikan di permasalahannya. Jadi untuk menyelesaikan si persamaannya itu tadi kita bentuk dalam matriks. Ini persamaan yang ini. Persamaan ini itu sebenarnya diambil dari statement yang sebelumnya F sama dengan K kali delta X, di mana ini F dan K-nya itu adalah K atau si koefisiennya itu dikali dengan stiffness matrix dan U itu displacement. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencari nilai K atau koefisien, yang mana kalau di pegas itu dia adalah koefisien dari si pegas itu sendiri. Jadi pertama kita definisikan stres atau tegangan. Tegangan itu adalah F per A. Di sini khususnya tegangannya itu tegangan normal, jadi bukan tegangan geser. Sigma sama dengan F per A. Lalu strain atau regangan itu delta L per L0. Nah, dan karena si batang itu masih dalam batas plastis, jadi eh, sigma itu sama dengan E dikali epsilon. E ini adalah konstanta elastisitas atau modulus elastisitas. Nah, jadi kita combine tiga equation tadi sehingga mendapat nilai K ekuivalennya itu A dikali E per L. A ini adalah cross section atau luasan si batangnya itu, luasan cross sectionnya, lalu E modulus elastisitas dan L itu panjang batangnya. Nah, ini contohnya kita punya rods atau batang seperti ini.
Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita bagi si sistem ini dalam nodes dan elemen. Jadi nodes-nya itu adalah bisa kita anggap join di sini. Jadi titik-titik temu si batangnya itu. Kita tahu ada 1, 2, 3, 4 join di sini. Sehingga kita bagi dalam 4 nodes. 1, 2, 3, 4. Nah, tiap node itu dihubungkan satu sama lain, maka akan menjadi sebuah elemen. Misalnya ini elemen 1. Jadi antara node 1 dan node 2. Lalu node ini kita definisikan dalam koordinat. Ini koordinatnya satuannya milimeter dan kita pakai standar Cartesian untuk X, untuk horizontal ke arah kanan itu X positif dan ke atas itu Y positif. Nah, selanjutnya kita define elemennya. Jadi karena ada 4 node dan semua node-nya itu saling berhubungan, jadi kemungkinan kombinasinya itu ada node 1, 2, elemen 1, itu antara node 1, 2, node 1 dan node 2. Lalu elemen keduanya itu antara node 2, 3, elemen 3 itu antara 1 dan 4, yang ini, dan seterusnya, sampai semua kombinasinya itu terpenuhi. Lalu selanjutnya juga angle-nya, atau sudut antara si sudut yang dibentuk oleh batangnya itu atau elemennya itu dengan global standarnya. Jadi ini no, nah ini garis merah ini adalah X positif. Jadi node 1 itu sudutnya 0 terhadap sumbu acuan. Lalu node 2 juga sama 0. Node 3 itu minus 51, sekian dan seterusnya. Jadi ini kita hitung bisa pakai tangannya. Selanjutnya kita mencari nilai K atau modulus si batangnya itu kalau kita modelkan terhadap spring. Jadi di sini K itu merupakan fungsi dari cross section, modulus elastisitas dan L. Nah, dari ketiga poin tersebut batangnya itu seragam, semua materialnya sama, lalu juga luasan area permukaannya sama 10 cm persegi. Jadi kita hanya yang berbeda itu ada beberapa batang yang panjangnya berbeda. Jadi juga pastinya nilai K-nya berbeda. Jadi panjang K1 dan K2 itu sama, sehingga pasti K1 dan L1 dan L2 itu sama, jadi K1 pasti sama dengan K2. Jadi nilai K-nya adalah ini A dikali E per L, dapat hasilnya ini, 200 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter. Lalu elemen 3 dan 5, parameternya sama, L3 sama dengan L5, jadi akhirnya kita dapatkan K itu 125 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter. Lalu K untuk 4 panjangnya itu 1250 mm. Jadi K-nya itu 160 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter. Nah, selanjutnya itu kita cari stiffness matrix. Itu sesuai dengan rumus yang sebelumnya ya. Jadi fungsinya ini untuk mentransformasi antara dari global matrix menjadi dari lokal koordinat menjadi global koordinat. Jadi kita mengkonversi si displacement dan juga si gayanya. Makanya dalam persamaannya itu nilainya itu cos kuadrat sin cos. Jadi karena ada dua elemen kita uh, yang kita transformasi. Nah, jadi di sini caranya itu tinggal si memasukkan nilai theta tadi yang kita sudah tentukan ke rumus global matrix tadi.
atau stiffness matrix tadi ya. Tadi kalau nggak salah cos kuadrat theta, lalu sin theta, cos theta, dan seterusnya. Ini kita langsung masukkan sudutnya tadi yang sudah kita define di awal. Jadi dapatlah hasilnya stiffness untuk matriks elemen 1 ini. Lalu yang kedua ini. Dan begitu juga seterusnya sampai elemen 5. Itu kita menyelesaikan matriksnya. Jadi K dikali stiffness matrix dikali U sama dengan F. Nah, jadi kita tinggal kali ini K dikali dengan stiffness matrixnya dikalikan dengan U. Nah, ini kita dalam bentuk matriks semuanya. Nah, si K ini kita kalikan dengan tiap elemen di stiffness matrix. Baik itu di elemen 1, elemen 2 juga, elemen 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu kita assemble menjadi global matrix. Jadi, cara mengassembly-nya itu adalah dengan superimpose. Jadi, superimpose itu yang atau elemen mana yang identik itu kita jumlahkan. Jadi, ya setelah dikalikan tadi, stiffness matrix dikalikan dengan K-nya untuk tiap elemennya, lalu disuperimpose, artinya dijumlahkan. Nah, hasilnya ini. Dihasilkan sistem seperti ini. Nah, dari sini kita bisa, oke. Selanjutnya kita masukkan boundary condition. Jadi, boundary condition-nya itu ada dua. Yang pertama itu beban, dan yang kedua itu adalah tumpuan. Jadi, tumpuannya itu tadi ada di seperti yang kita lihat di gambar tadi, ada di node 1 dan node 3. Nah, jenis tumpuannya itu juga berpengaruh. Kalau misalnya pin atau roller itu berbeda. Kalau roller misalnya berarti displacement arah X-nya itu tidak sama dengan 0. Mungkin bisa sama dengan 0, tapi bisa jadi juga enggak. Nah, sementara dalam arah Y itu kalau sama dengan 0 kalau untuk pin. Nah, dalam hal ini tadi dalam roller. Jadi dalam arah X-nya itu tidak sama dengan 0, dalam arah Y-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk kasus kita ini, si tumpuannya itu pin, jadi yang pasti tidak ada displacement dalam arah X ataupun Y. Nah, selanjutnya untuk boundary condition beban, itu tadi bebannya itu ada di node 2 dan node 4. Jadi kita uraikan dalam komponen X dan Y. Jadi F2X-nya F sin theta, dapatkan hasil ini. Dan begitu seterusnya. Nah, kita masukkan nilai tadi. Ini nilai F-nya, nilai bebannya dalam arah dalam arah komponen X dan Y. Lalu ini adalah displacement. Yang kita initial condition-nya yaitu pin. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa sederhanakan dahulu supaya lebih cepat perhitungannya. Jadi misalnya di sini perkalian di matriks itu perkalian antar baris dikali dengan kolom. Jadi baris elemen 11 atau A11 ini kita kali dengan ini. Di baris pertama di kolom selanjutnya. Sorry, di kolom matriks sebelahnya. Lalu yang di baris pertama, ini kita sebut misalnya A12. A12 itu dikali B21 sini. Nah, karena ini nilainya 0,
supaya sederhana, jadi kolom 1 ini kita bisa anggap semuanya ini 0. Karena berapapun dikali 0 hasilnya 0. Lalu kolom 2 juga kita bisa eliminasi. Lalu di sini ada di kolom 1, 2, 5, ada di kolom 5, 1. Ini kita bisa eliminasi dan ini juga dieliminasi. Sehingga kita hanya tersisa ini dan ini. Nah, lalu diselesaikan dengan Gauss-Seidel method. Nah, hasilnya adalah yang pertama itu sebelumnya Gauss-Seidel method saya sudah bikin videonya juga, tapi di-upload di grup asistensi tentang penjelasan tentang si algoritma untuk Gauss-Seidel ini. Jadi output dari perhitungan Gauss-Seidel itu adalah yang pertama displacement untuk tiap node-nya, yaitu ini. Oke, selanjutnya, setelah kita mendapat nilai U atau displacement, dari sini kita bisa mencari nilai F atau gaya di tiap node-nya, yaitu dengan mensubstitusi nilai U tadi. Nah, sehingga dapat nilai F-nya itu ini, atau force untuk tiap node-nya. Oke, informasi lain yang kita bisa dapatkan adalah reaction force untuk tiap node, yaitu dengan persamaan ini. Jadi, matriks global, stiffness matrix global dikali dengan displacement dikurang F, itu kita dapat reaction force. Selanjutnya, kita juga bisa mencari internal force. Caranya yaitu mengkonversi global displacement menjadi local displacement, yaitu dengan persamaan ini. Jadi kayak semacam di transformasi balik gitu. Dengan matriksnya yang ini. Matriksnya ini, lalu kita input nilai U yang ada tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf sebelumnya terlambat mengumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.